Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Ronan Handoyo di Ronan Handoyo Files. Di Instagram spoilernya sudah gue share tentang si perempuan yang banyak darah. Ternyata gini ceritanya. Jadi beberapa waktu yang lalu, aduh nyamuk, belum lama sih ya, teman gue nge-WhatsApp, Yo gitu kan, ya kan gue dipanggilnya Yoyo gitu kan, Ronan Handoyo dipanggilnya Yoyo. Kalau dia manggil gue Yoyo. Yo, bantuin gue dong. Bantuin apaan? Rumah gue lagi direnovasi nih, pusing gue, ngebul, berantakan, gak bisa tidur. Bantuin apaan? Cariin penginapan yang murah gitu, cuma buat 2 hari doang. 2 hari atau sehari, gue lupa. Sehari, cuma buat sehari. Tinggal bagian dapur sih kata dia yang belum selesai. Katanya besok siang dapur selesai gitu kan. Kebetulan rumah dia di sekitar sini lah ya. Cariin penginapan yang di dekat rumah gue, jadi kalau pulang gue gampang, nggak perlu jauh-jauh. Yang pada akhirnya gue kasihlah rekomendasi. Gak taunya udah tutup. Akhirnya dia cari sendiri via aplikasi online, dapet di dekat rumah dia. Nah terus dia WhatsApp lagi nih, Yo, gue lagi di mall ini nih, dekat rumah. Sini dong, ngopi bareng gue, udah lama kita nggak ketemu kan. Oke. Jadi dia punya 2 rumah. Satu di Bogor, satu lagi di Tangerang. Di Bogor itu ya rumah keluarga lah, rumah orang tuanya. Di sini rumah dia. Nah, jadi sebelum dia datang ke sini nih, yang lagi direnovasi, beberapa hari yang lalu dia dari Bogor. Terus dikirain rumahnya udah selesai, nggak taunya bagian dapurnya belum beres gitu, masih diobrak-abrik. Ya udahlah, dia kan orangnya resik ya, nyari penginapan. Gue nemuin dia, gue diajak ngopi di salah satu mall sampai hampir jam 12 kalau nggak salah, jam 12 lewat lah. Hujan. Gimana nih hujan nih? Balik gue. Lo mau naik apaan? Kata dia. Mau naik ojek. Hujan tau. Ya anterin pakai mobil lo. Gue males, gue mager. Masa gue dari sini ke rumah lo terus gue balik ke penginapan? Gimana? Udah temenin gue aja di penginapan, nggak apa-apa. Kasur ada 2 kok. Gue mesen yang twin gitu, yang 2 bed kan. Akhirnya ya udah. Jauh nggak dari sini? Deket tuh. Kelihatan kata dia. Oh iya ya. Gue ngomong gini, orang kaya, males dasar. Dekat aja pakai bawa mobil. Ada manfaatnya kan? Katanya dia bilang. Hujan oh iya hujan. Akhirnya ya udah deh, gue ngikut dia nginap di salah satu penginapan. Sampai di parkiran penginapannya gue udah langsung, wah, mendingan gue pulang. Gue dalam hati gue ngomong, mendingan gue pulang. Tahu begini, mendingan gue pulang. Hujan-hujanan sekalian deh, gue hujan-hujanan. Mau masuk depan pintu lobi, gue diem. Temen gue langsung gini, dia kan tahu nih gue bisa gitu. Sini aja kali ya. Dia langsung bilang, ngeliat apaan lo? Enggak, lo jangan ngomong yang macem-macem dan jangan ngasih tahu gue apa yang ada di penginapan ini. Gue mau tidur dengan tenang, kata dia. Enggak apaan, tapi lo nggak mau masuk? Iya, gue takut. Yang pada akhirnya gue tanya,
Mana kamarnya? Tuh di depan. Lo yakin di depan? Iya, yang di depan, yang di dalam habis penuh semua. Jadi gini loh, lobby kayak aula, di tengah-tengahnya tuh jadi unik. Sebenarnya penginapannya unik. Kalau penginapan biasa kan gedung tembok semua ya, dia enggak, di tengah-tengahnya kayak dikasih terpal gitu. Jadi kalau siang-siang atau pagi cahaya masuk semua. Pas hujan turun kedengeran suara aja cak 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 kenceng gitu loh. Akhirnya udah nih, kita ke kamarnya, masuk. Gue nanya, jadi gini, lantai 2 kamar ini buat masuk nih. Kamarnya dia itu adanya dari tangga ke kiri, kanan penuh semua. 1 2 3 4 5, kiri ada 5 kamar, kanan 1 2 3 4 5. Jadi itu ada 10 kamar. Yang sebelah kanan 5 penuh semua. Yang sebelah kiri, nah kebetulan temen gue yang sebelah kiri ngambil kamar yang nomor 2. Nomor 1 udah penuh, 3 0 4 0 5 0 gitu loh. Jadi yang isi cuma 2. Tersisa 3 kamar. Kamar yang paling ujung yang nomor 5, kan kalau biasa penginapan ya tersusun rapi gitu ya, dari lampu kek, interior kek, apanya gitu. Ini enggak, kamar yang paling pojok aneh, lampunya mati, gelap. Depannya maksudnya semua 1 2 3 4 nyala semua, tapi yang pojok mati, cuma kelihatan cahaya merah CCTV gitu. Temen gue masuk, gue masih ngeliatin pojok kamar gitu. Temen gue gini lagi, biasaan kata dia gitu. Apaan sih? Ngeliat apaan lagi lo? Gue gak ngeliat apa-apaan. Udah jangan bikin gue takut, kata dia. Temen gue masuk, dia ke kamar mandi. Nah pas dia lagi ke kamar mandi, gue keluar. Biasa dong, yang namanya runan kalau nggak kepo nggak asik. Gue ke kamar yang pojok. Jadi gini, posisi kamar pojok itu balkon nih, ini balkon pojok. Apa sih tahun karena teh teralis. Di seberang teralis ada tank air tinggi. Tank air, nggak, di sebelah tank air tuh ada kayak tower listrik. Halo bang, yuk. Tower air, tank listrik. Di sebelahnya itu ada penginapan lagi gitu loh, ada penginapan lagi. Gue tengok nih, pas gue tengok begini aman. Gue nengok ke arah tiang listrik aman, nengok ke tank air aman. Pas lagi mau balik badan, kok tiba-tiba ada, gue ngerasa kayak ada ngawasin gue siapa gitu ya. Gue balik badan lagi, tangki air, tiang listrik, penginapan yang lain, balkon penginapan yang lain, ada cewek berdiri di situ gitu loh. Tapi remang-remang, tapi dari bodinya tuh memang kelihatan cewek. Pas gue perjelas, si cewek mundur pelan-pelan nih, mundur begini pelan-pelan. Gue kaget dong, gue langsung diem. Gue langsung ngomong, "You're not human." Lo bukan manusia nih, lo bukan manusia. Mundur lo aneh, gue gituin. Mundur lo aneh, lo bukan manusia. Akhirnya gue ngomong, "Punten ya neng ya, udah permisi ya, selamat malam, saya mau tidur," gitu kan. Gue lari, gue lari buka pintu, dak gitu kan, pintu ngebanting. Temen gue langsung kaget, "Kenapa lo? Ngeliat apaan?" Enggak ngeliat apa-apaan sih, muka lo pucet." Iya, gue ngeliat cewek yang di kamar ujung yang pojok deket tank air sama tiang listrik. Temen gue langsung begini, "Gue ngajak lo biar bisa gue tidur gitu ya, bukan bikin gue takut," kata dia. Terus gimana dong? Ya udahlah, udah terlanjur. Akhirnya jam berapa? Hampir jam 1, kita ngobrol dulu. Karena udah lama gak ketemu, kita ngobrol. Nan gue tidur, Nan yuk gue tidur duluan ya. Gue udah tidur sana. Gue gelisah nih.
Karena apa? Gue takutnya pas lagi tidur nih si cewek ini tiba-tiba masuk gitu loh. Yang mending kalau cewek beneran, cewek jadi-jadian gitu loh. Akhirnya kejadian lah. Jam 2:30 gue kebangun karena haus. Gue minum. Pas gue lagi mau narik selimut lagi, kok gue gelisah ya. Nggak tahu rasanya tuh kepala gue nging gitu mulu. Nging terus dak nging dak gitu mulu gitu loh. Oh ini nih udah nggak benar, gue bilang ini udah nggak benar. Gue paksain buat tidur, gue tutup selimut, tapi gue ngap, gue buka lagi. Akhirnya dengan gue paksain bisa lah gue tidur. Jam 3 berapa ya gue lupa. Tiba-tiba antara sadar dan enggak, mata gue terbuka begini, tapi badan gue semua nggak bisa bergerak. Tangan, kaki, badan gue nggak bisa bergerak semua. Mata gue begini nih. Tangan, kaki gue nggak bisa bergerak. Di depan jendela, merinding. Di depan jendela berdiri sosok perempuan yang tadi gue lihat di ujung kamar nomor 5 yang ada di pinggir selasar dekat penginapan yang lain. Berdiri, rambutnya sebahu. Kan kalau yang lain biasanya hantu-hantu cewek sepanjang ini ya, seperut. Ini nggak cuma sebahu, tapi aneh. Kayak apa sih? Terbelah begini, nurupin muka segini sebahu. Dia nunduk. Mata gue tetap begini nih ngeliatin dia. Tapi hati gue ngomong, Nan bangun. Cuma gue nggak bisa bangun gitu loh, nggak bisa bangun sama sekali. Dia tetap ngomong, Nan bangun. Di saat beberapa kali gue bilang Nan bangun, tiba-tiba, deng. Gue ngeliat masa lalu si hantu perempuan ini. Jadi perempuan ini cantik banget ya, khas zaman dulu lah ya. Rambutnya memang bener segini, lurus banget. Dia ditarik sama 2 orang laki-laki. Dari pakaian yang gue lihat, kayaknya sih itu baju tahun 80-an gitu. Lo tau gak sih kalau baju-baju yang kerah zaman dulu yang lebarnya segede gaban, yang sampai sedada ini penuh semua sama kerah gitu. Nah itu celananya yang gue lihat kayak celana cutbray. Tau kan celana cutbray yang bawahnya itu melebar gitu loh. Jangankan gajah, kandangnya juga bisa masuk. Nah, si perempuan ini ditarik sama 2 orang laki-laki. Yang kanan kelihatannya agak gondrong rambutnya, sekitar segini nih, seleher. Yang kiri klimis gitu loh, rapih, klimis. Tapi klimis zaman dulu kayak gimana sih ya, rapih lah. Pasti diseret berdua. Si cewek ini berontak terus, berontak gitu kan. Pas lagi berontak, laki-laki yang di sebelah kanan kehilangan kesabaran. Nggak taunya si laki-laki yang di sebelah kanan ini bawa senjata tajam. Dikeluarin dari belakang, dak. Nggak taunya apa, golok. Dibacok kepala si cewek di yang gue lihat ini kena sebelah kiri sini ya, dibacok dak gitu loh. Tahu lo tau gak sih, kayak kepala bocor, darah langsung gitu loh, keluar darah gitu kan. Nah pas lagi keluar darahnya, yang tadinya gue nggak bisa bergerak, mata gue begini, badan gue kejang, gue langsung begini, langsung gemetaran, gue langsung kejang. Si yang di sebelah kanan kaget gitu, entah kayak dia ngomong tapi antara jelas sama enggak. Tapi yang dari gue tangkap gini, kenapa lo bacok gitu loh. Yang kiri cuma begini, cuma gitu doang kan, bangsat. Yang kiri cuma gini doang. Jatuhlah si cewek dengan berlumuran darah.
dari kepala, rambut sampai ke baju semua darah semua, jatuh ditinggal. Yang pada akhirnya ketutup lagi. Ini si cewek yang di depan jendela masih pakai baju putih biasa, rambut segini. Tiba-tiba dari kepalanya nih gue ngeliat kayak air gitu, kayak orang habis mandi, habis keramas. Kok kenapa jadi basah tuh kepalanya gitu. Ternyata dia merefleksikan waktu dia dibacok, ini bukan air, darah keluar lagi, keluar ke sini, nih darah ngalir ke dadanya, ngalir ke pundaknya, ngalir sampai ke tangannya, darah semua. Dan dia begini, tadinya kan dia begini, tahu langsung begini di balik badan, ditunjukin lukanya. Gila nih, apa sih, kayak bekas bacokan lebar gitu, kelihatan isi kepalanya, tengkoraknya kelihatan gitu, putih. Gue langsung tambah kejang-kejang lagi, kejang-kejang, tangan gue langsung begini kan, langsung begini. Nah teman gue sadar tuh, teman gue bangun, gue ngedengar nih teman gue, nan bangun, nan bangun, nan bangun, nan bangun, kata temen gue gitu, nan bangun, kata temen gue, nan bangun, nan. Tapi tangan gue tetap begini, mata gue melek tapi tangan tetap begini gitu loh, ngeliat ke arah jendela. Yang pada akhirnya di handphone yang gue lagi pakai buat ngerekam ini, gue pasang alarm kan setiap jam 4 subuh. Alarmnya adalah azan subuh. Bunyilah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gue langsung tangan gue langsung diem, gue lemes. Dia diambil air sama temen gue diminumin. Kenapa lu? Cewek apaan? Cewek yang di ujung kamar, yang di deket yang listrik sama tangki air. Dia masuk tadi di jendela, di depan jendela. Mulai, kata temen gue. Mulai kata temen, mulai digituin. Bener, tadi dia di depan jendela, banyak darah dari pundak sampai ke badan. Nggak taunya apa, dia tuh korban kekerasan gitu, kepalanya dibacok. Temen gue langsung begini, jangan bikin gue takut bego, kata dia. Asli beneran, gue ngelihat dia tuh darah semua nih. Lo tau gak sih, kayak orang mandi, rambutnya semua basah, merembes, pundak darah, ini baju darah gitu kan. Udah begitu dia langsung balik badan begini, nunjukin kepalanya gitu, terbelah kayak bekas luka bacokan, dan ada kayak putih-putih, mungkin tengkorak kali ya. Udah gitu udah azan kan dari handphone gue, alarm Allahu Akbar. Kaget gue bangun, sadar. Setelah dikasih minum gue udah tenang. 15 menit kemudian atau 20 menit kemudian kan azan subuh ya. Gue ngomong ke teman gue salat subuh dulu, habis ini gue pulang. Masih gelap tahu, gelap dari Hong Kong. Nah lo lihat, gue buka jendela, terang. Iya udah terang ya. Akhirnya gue salat subuh, gue pulang, gue tinggal sendirian ya. Ya tega lu, gue tinggal sendirian. Ntar kalau si cewek itu ada lagi gimana? Ya bagus temenin lu. Gue dikeplak, dasar lu kebiasaan nakut-nakutin orang. Bener, akhirnya gue takut-takutin. Gue udah rapi, gue udah pesen ojek online. Gue pura-pura ngomong sama si cewek itu, padahal udah nggak ada. Neng, nitip temen gue ya, no dia playboy itu, lo gangguin, tunjukin kepala lo tuh yang bocor. Temen gue langsung gini, setan lu. Emang dia setan, siapa bilang orang. Nah jadi tuh pengalaman gue terjadi lagi ketika berada di penginapan ya. Nggak tahu sih, sering banget deh, entah itu di hotel, entah itu di manalah, yang penting penginapan pasti ada aja mereka yang ingin berinteraksi gitu. Tapi gue nggak tahu nih, dari si perempuan yang dibacok ini, dia ngasih tunjuk kalau dia dibacok tuh maksudnya apa gitu loh. Sebab itu belum tuntas. Saat dia lagi nunjukin balik badan begini, nunjukin kepalanya, handphone gue bunyi kan, azan gitu, ketutup semua, hilang. Disitulah tanda tanyanya, dan gue masih penasaran ada apa. Tapi gue nggak mau mendalami lagi, sebab asli gue jijik banget ngeliat lukanya. Jadi ini dibacok sini manjang begini nih,
ini terbelah, terus kayak kelihatan putih-putih, mungkin itu tengkorak atau apa gitu ya. Di situ luka nih. Ceweknya cantik ya. Dari pakaiannya sih mungkin sekitar tahun 80-an, sebab ya jadul banget, kerah-kerah besar sama celana-celana cutbray. Akhirnya gue pulang jam 5 kurang 10 menit gue pulang, mesen ojek online. Jam 10 pagi teman gue WhatsApp, gue pulang kenapa, lama-lama nggak enak. Nih kok kamar jadi panas banget ya walaupun AC kenceng. Ya pulang gitu, mungkin si cewek di dalam kali. Oh dia langsung iya gue balik. Ya jadi itu ya pengalaman gue ketika berada di penginapan yang penginapan ecek-ecek sih, yang pakai aplikasi yang ada diskon gitu. Itu karena juga temen gue butuh, rumahnya lagi direnov dan disuruh nemenin dia nginep karena habis diajak ngopi, hujan pula, dia males nganter gue pulang. Itulah resikonya. Coba kalau gue dianterin pulang, nggak mungkin gue ketemu tuh cewek ya kan. Tapi sempet sih gue dapet namanya Susanti, tahun 1985 ya. Jadi itu pengalaman gue bertemu dengan hantu wanita yang korban kekerasan, kepalanya dibacok, dia ditinggal begitu aja. Oke, semoga nggak ada lagi kekerasan terhadap wanita lagi, dan tidak ada lagi yang namanya KDRT. Oke, cuma itu aja yang bisa gue ceritakan. Maaf kalau nggak runut atau tidak terlalu cepat sebab gue ngantuk, habis pulang ngajar langsung syuting ya. Takutnya lupa tiba-tiba lagi sama pengalaman yang lain udah hilang gitu kan. Kalau kalian suka pada cerita gue pada kalau kalian suka pengalaman gue pada video kali ini, silakan di like, di comment, di subscribe, dan di share ya. Terima kasih juga atas dukungan kalian. Tanpa kalian, gue Runan Handoyo bukan siapa-siapa. Semoga kalian selalu sehat dan semoga Indonesia cepat pulih dari virus corona. Khususnya Indonesia, umumnya seluruh dunia, agar kita bisa beraktivitas lagi seperti biasa, seperti semula. Oke? Terima kasih, dan pesan video kali ini adalah, gue ulang lagi, semoga tidak ada lagi kekerasan terhadap wanita dan tidak ada lagi tindakan KDRT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak nyamuk. 5:30, sebentar lagi maghrib. Dadah. Nih situasinya kalau sore kayak begini. Seru ya. Baiklah. Tadi di sana diusir, dirazia karena ada Starling alias neneng-neneng keliling. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu sehat semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Runan Handoyo di Ronan Handoyo Files. Di Instagram spoilernya sudah gue share tentang si perempuan yang banyak darah. Ternyata gini ceritanya. Jadi beberapa waktu yang lalu, nyamuk, belum lama sih ya, teman gue nge-WhatsApp Yo gitu kan, ya kan gue dipanggilnya Yoyo gitu kan, Ronan Handoyo dipanggilnya Yoyo. Kalau dia manggil gue Yoyo. Yo, bantuin gue dong. Bantuin apaan? Rumah gue lagi direnovasi nih, pusing gue, ngebul, berantakan, gak bisa tidur. Bantuin apaan? Cariin penginapan yang murah gitu, cuma buat 2 hari doang. 2 hari atau sehari, gue lupa. Sehari, cuma buat sehari. Tinggal bagian dapur sih kata dia yang belum selesai.
katanya besok siang dapur selesai gitu kan. Kebetulan rumah dia di sekitar sini lah ya. Cariin penginapan yang di dekat rumah gue, jadi kalau pulang gue gampang, nggak perlu jauh-jauh. Yang pada akhirnya gue kasihlah rekomendasi, gak taunya udah tutup. Akhirnya dia cari sendiri via aplikasi online, dapet di dekat rumah dia. Nah terus dia WhatsApp lagi nih, "Yuk, gue lagi di mall ini nih dekat rumah, sini dong ngopi bareng gue, udah lama kita nggak ketemu kan." Oke. Jadi dia punya dua rumah, satu di Bogor, satu lagi di Tangerang. Di Bogor itu ya rumah keluarga lah, rumah orang tuanya. Di sini rumah dia. Nah, jadi sebelum dia datang ke sini nih, yang lagi direnovasi, beberapa hari yang lalu dia dari Bogor. Terus dikirain rumahnya udah selesai, nggak taunya bagian dapurnya belum beres gitu, masih diobrak-abrik. Ya udahlah, dia kan orangnya resik ya, nyari penginapan. Gue nemuin dia, gue diajak ngopi di salah satu mall sampai hampir jam 12 kalau nggak salah, jam 12 lewat lah. Hujan. Gimana nih hujan nih? Balik ah gue. Lo mau naik apaan? Kata dia. Mau naik ojek. Hujan tau. Ya anterin pakai mobil lo. Gue males, gue mager. Masa gue dari sini ke rumah lo terus gue balik ke penginapan? Gimana? Udah temenin gue aja di penginapan, nggak apa-apa. Kasur ada 2 kok. Gue mesen yang twin gitu, yang 2 bed kan. Akhirnya ya udah. Jauh nggak dari sini? Deket tuh. Kelihatan, kata dia. Oh iya ya. Gue ngomong gini, orang kaya males dasar, dekat aja pakai bawa mobil. Ada manfaatnya kan, katanya. Dia bilang hujan. Oh iya hujan. Akhirnya ya udah deh, gue ngikut dia nginap di salah satu penginapan. Sampai di parkiran penginapannya, gue udah langsung, wah, mendingan gue pulang. Gue dalam hati gue ngomong, mendingan gue pulang. Tahu begini, mendingan gue pulang. Hujan-hujanan sekalian deh gue hujan-hujanan. Mau masuk depan pintu lobi, gue diem. Temen gue langsung gini, dia kan tahu nih gue bisa gitu, sini aja kali ya. Dia langsung bilang, ngeliat apaan lo? Enggak, lo jangan ngomong yang macem-macem dan jangan ngasih tahu gue apa yang ada di penginapan ini. Gue mau tidur dengan tenang, kata dia. Enggak apaan, tapi lo nggak mau masuk? Iya, gue takut. Yang pada akhirnya gue tanya, mana kamarnya? Tuh di depan. Lo yakin di depan? Iya, yang di depan, yang di dalam habis penuh semua. Jadi gini loh, lobi kayak aula, di tengah-tengahnya tuh jadi unik. Sebenarnya penginapannya unik. Kalau penginapan biasa kan gedung tembok semua ya, dia enggak, di tengah-tengahnya kayak dikasih terpal gitu. Jadi kalau siang-siang atau pagi cahaya masuk semua. Pas hujan turun kedengeran suaranya jak kenceng gitu loh. Akhirnya udah nih, kita ke kamarnya, masuk. Gue nanya, jadi gini, lantai 2, kamar nih buat masuk nih. Kamarnya dia itu adanya dari tangga ke kiri, kanan penuh semua. 1, 2, 3, 4, 5. Kiri ada 5 kamar, kanan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi itu ada 10 kamar. Yang sebelah kanan 5 penuh semua. Yang sebelah kiri, nah kebetulan temen gue yang sebelah kiri ngambil kamar yang nomor 2. Nomor 1 udah penuh,
34050 gitu loh. Jadi yang isi cuma 2, tersisa 3 kamar. Kamar yang paling ujung yang nomor 5 kan kalau biasa penginapan ya tersusun rapi gitu ya, dari lampu kek, interior kek, apanya gitu. Ini enggak, kamar yang paling pojok aneh, lampunya mati, gelap, depannya maksudnya. Semua 1, 2, 3, 4 nyala semua, tapi yang pojok mati, cuma kelihatan cahaya merah CCTV gitu. Temen gue masuk, gue masih ngeliatin pojok kamar gitu. Temen gue gini lagi, biasaan kata dia gitu. Apaan sih, ngeliat apaan lagi lo? Gue nggak ngeliat apa-apaan. Udah jangan bikin gue takut, kata dia. Temen gue masuk, dia ke kamar mandi. Nah pas dia lagi ke kamar mandi, gue keluar. Biasa dong, yang namanya runan kalau nggak kepo nggak asik. Gue ke kamar yang pojok. Jadi gini, posisi kamar pojok itu balkon nih, ini balkon pojok, apa sih tahun karena teh teralis. Di seberang teralis ada tank air tinggi, tank air. Nggak, di sebelah tank air tuh ada kayak tower listrik. Halo bang, yuk. Tower air, tank listrik. Di sebelahnya itu ada penginapan lagi gitu loh, ada penginapan lagi. Gue tengok nih, pas gue tengok begini aman, gue nengok ke arah tiang listrik aman, nengok ke tank air aman. Pas lagi mau balik badan, kok tiba-tiba ada, gue ngerasa kayak ada ngawasin gue siapa gitu ya. Gue balik badan lagi, tangki air, tiang listrik, penginapan yang lain, balkon penginapan yang lain, ada cewek berdiri di situ gitu loh. Tapi remang-remang, tapi dari bodinya tuh memang kelihatan cewek. Pas gue perjelas, si cewek mundur pelan-pelan nih, mundur begini pelan-pelan. Gue kaget dong, gue langsung diem, gue langsung ngomong, "You're not human, lo bukan manusia nih, lo bukan manusia, mundur lo aneh," gue gituin, "mundur lo aneh, lo bukan manusia." Akhirnya gue ngomong, "Punten ya neng ya, udah permisi ya, selamat malam, saya mau tidur," gitu kan. Gue lari, gue lari buka pintu, dak gitu kan, pintu kebanting. Temen gue langsung kaget, "Kenapa lo? Ngeliat apaan?" Enggak ngeliat apa-apaan sih, muka lo pucet." "Iya, gue ngeliat cewek yang di kamar ujung yang pojok deket tank air sama tiang listrik." Temen gue langsung begini, "Gue ngajak lo biar bisa gue tidur gitu ya, bukan bikin gue takut," kata dia. Terus gimana dong? Ya udahlah, udah terlanjur. Akhirnya jam berapa? Hampir jam 1 kita ngobrol dulu, karena udah lama gak ketemu. Kita ngobrol, gue tidur, yuk gue tidur duluan ya. Gue udah tidur sana. Gue gelisah nih, karena apa? Gue takutnya pas lagi tidur nih si cewek ini tiba-tiba masuk gitu loh. Mending kalau cewek beneran, cewek jadi-jadian gitu loh. Akhirnya kejadian lah. Jam 2:30 gue kebangun karena haus. Gue minum. Pas gue lagi mau narik selimut lagi, kok gue gelisah ya. Nggak tahu rasanya tuh kepala gue nging gitu mulu. Nging terus dak nging dak gitu mulu gitu loh. Oh ini nih udah nggak benar, gue bilang ini udah nggak benar. Gue paksain buat tidur, gue tutup selimut, tapi gue ngap. Gue buka lagi. Akhirnya dengan gue paksain bisa lah gue tidur. Jam 3 berapa ya gue lupa. Tiba-tiba antara sadar dan enggak, mata gue terbuka begini, tapi badan gue semua nggak bisa bergerak. Tangan, kaki, badan gue nggak bisa bergerak semua. Mata gue begini nih,
tangan kaki gue nggak bisa bergerak. Di depan jendela, merinding, di depan jendela berdiri sosok perempuan yang tadi gue lihat di ujung kamar nomor 5 yang ada di pinggir selasar dekat penginapan yang lain. Berdiri, rambutnya sebahu. Kan kalau yang lain biasanya hantu-hantu cewek sepanjang ini ya, seperut. Ini nggak, cuma sebahu. Tapi aneh, kayak apa sih? Terbelah begini, nutupin muka segini, sebahu. Dia nunduk. Mata gue tetap begini nih ngeliatin dia. Tapi hati gue ngomong, Nan bangun, Nan bangun. Cuma gue nggak bisa bangun gitu loh, nggak bisa bangun sama sekali. Dia tetap ngomong, Nan bangun, Nan bangun. Di saat beberapa kali gue bilang Nan bangun, tiba-tiba, deng. Gue ngelihat masa lalu si hantu perempuan ini. Jadi perempuan ini cantik banget ya, khas-khas zaman dulu lah ya. Rambutnya memang bener segini, lurus, segini lurus banget. Dia ditarik sama 2 orang laki-laki. Dari pakaian yang gue lihat, kayaknya sih itu baju tahun 80-an gitu. Lo tau gak sih kalau baju-baju yang kerah zaman dulu yang lebarnya segede gaban, yang sampai sedada ini penuh semua sama kerah gitu. Nah itu celananya yang gue lihat kayak celana cutbray. Tau kan celana cutbray yang bawahnya itu melebar gitu loh. Jangankan gajah, kandangnya juga bisa masuk. Nah, si perempuan ini ditarik sama 2 orang laki-laki. Yang kanan kelihatannya agak gondrong rambutnya, sekitar segini nih, seleher. Yang kiri klimis gitu loh, rapih, klimis. Tapi klimis zaman dulu kayak gimana sih ya, rapih lah. Pasti diseret berdua. Si cewek ini berontak terus, berontak gitu kan. Pas lagi berontak, laki-laki yang di sebelah kanan kehilangan kesabaran. Nggak taunya si laki-laki yang di sebelah kanan ini bawa senjata tajam. Dikeluarin dari belakang, dak. Nggak taunya apa, golok. Dibacok kepala si cewek di yang gue lihat ini kena sebelah kiri sini ya, dibacok dak gitu loh. Tahu lo tau gak sih, kayak kepala bocor, darah langsung gitu loh, keluar darah gitu kan. Nah pas lagi keluar darahnya, yang tadinya gue nggak bisa bergerak, mata gue begini, badan gue kejang, gue langsung begini, langsung gemetaran, gue langsung kejang. Si yang di sebelah kanan kaget gitu, entah kayak dia ngomong tapi antara jelas sama enggak. Tapi yang dari gue tangkap ini, kenapa lo bacok gitu loh. Yang kiri cuma begini, cuma gitu doang kan, bangsat. Yang kiri cuma gini doang. Jatuhlah si cewek dengan berlumuran darah dari kepala, rambut sampai ke baju, semua darah semua. Jatuh ditinggal. Yang pada akhirnya ketutup lagi. Ini si cewek yang di depan jendela masih pakai baju putih biasa, rambut segini. Tiba-tiba dari kepalanya nih gue ngeliat kayak air gitu, kayak orang habis mandi, habis keramas. Kok kenapa jadi basah tuh kepalanya gitu. Ternyata dia merefleksikan waktu dia dibacok, ini bukan air, darah keluar lagi. Keluar ke sini, nih darah ngalir ke dadanya, ngalir ke pundaknya, ngalir sampai ke tangannya, darah semua. Dan dia begini. Tadinya kan dia begini, tahu langsung begini di balik badan. Ditunjukin lukanya. Gila. Nih, apa sih? Kayak bekas bacokan lebar gitu. Kelihatan isi kepalanya, tengkoraknya kelihatan gitu, putih. Gue langsung tambah kejang-kejang lagi, tangan gue langsung begini kan, langsung begini. Nah teman gue sadar tuh, teman gue bangun, gue ngedenger nih teman gue, Nan bangun kata temen gue tuh.
kata temen gue gitu, Nan bangun kata temen gue, Nan bangun, Nan, tapi tangan gue tetap begini, mata gue melek tapi tangan tetap begini gitu loh, ngeliat ke arah jendela. Yang pada akhirnya di handphone yang gue lagi pakai buat ngerekam ini, gue pasang alarm kan setiap jam 4 subuh. Alarmnya adalah azan subuh. Bunyilah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gue langsung tangan gue langsung diem, gue lemes. Dia diambil air sama temen gue diminumin. Kenapa lu? Cewek apaan? Cewek yang di ujung kamar, yang di deket tiang listrik sama tangki air. Dia masuk tadi di jendela, di depan jendela. Mulai kata temen gue. Mulai kata temen. Mulai digituin. Bener tadi dia di depan jendela. Banyak darah dari pundak sampai ke badan. Gak taunya apa, dia tuh korban kekerasan gitu, kepalanya dibacok. Temen gue langsung begini, jangan bikin gue takut bego, kata dia. Asli beneran, gue ngelihat dia tuh darah semua nih. Lo tau gak sih kayak orang mandi, rambutnya semua basah, merembes, pundak darah, ini baju darah gitu kan. Udah begitu dia langsung balik badan begini, nunjukin kepalanya gitu, terbelah kayak bekas luka bacokan, dan ada kayak putih-putih, mungkin tengkorak kali ya. Udah gitu udah azan kan dari handphone gue, alarm Allahu Akbar. Kaget gue bangun, sadar. Setelah dikasih minum gue udah tenang. 15 menit kemudian atau 20 menit kemudian kan azan subuh ya. Gue ngomong ke teman gue salat subuh dulu, habis ini gue pulang. Masih gelap tahu, gelap dari Hongkong. Noh lo lihat, gue buka jendela terang. Iya udah terang ya. Akhirnya gue sholat subuh, gue pulang, gue tinggal sendirian ya. Ya tega lu, gue tinggal sendirian. Ntar kalau si cewek itu ada lagi gimana? Ya bagus temenin lu. Gue dikeplak, dasar lu kebiasaan nakut-nakutin orang. Bener, akhirnya gue takut-takutin. Gue udah rapi, gue udah pesen ojek online. Gue pura-pura ngomong sama si cewek itu, padahal udah nggak ada. Neng, nitip temen gue ya, dia playboy itu, lo gangguin, tunjukin kepala lo tuh yang bocor. Temen gue langsung gini, setan lu. Emang dia setan, siapa bilang orang. Nah jadi tuh pengalaman gue terjadi lagi ketika berada di penginapan ya. Nggak tahu sih, sering banget deh, entah itu di hotel, entah itu di manalah, yang penting penginapan pasti ada aja mereka yang ingin berinteraksi gitu. Tapi gue nggak tahu nih dari si perempuan yang dibacok ini, dia ngasih tunjuk kalau dia dibacok tuh maksudnya apa gitu loh. Sebab itu belum tuntas. Saat dia lagi nunjukin balik badan begini, nunjukin kepalanya, handphone gue bunyi kan, azan gitu, ketutup semua, hilang. Disitulah tanda tanyanya, dan gue masih penasaran ada apa. Tapi gue nggak mau mendalami lagi, sebab asli gue jijik banget ngeliat lukanya. Jadi ini dibacok sini manjang begini nih, ini terbelah, terus kayak kelihatan putih-putih, mungkin itu tengkorak atau apa gitu ya. Di situ luka nih. Ceweknya cantik ya, dari pakaiannya sih mungkin sekitar tahun 80-an, sebab ya jadul banget, kerah-kerah besar sama celana cutbray. Akhirnya gue pulang jam 5 kurang 10 menit gue pulang, mesen ojek online. Jam 10 pagi teman gue WhatsApp, gue pulang kenapa? Lama-lama gak enak. Ini kok kamar jadi panas banget ya walaupun AC kenceng. Ya pulang gitu, mungkin si cewek di dalam kali. Oh dia langsung, iya gue balik. Ya jadi itu ya pengalaman gue ketika berada di penginapan ecek-ecek sih, yang pakai aplikasi yang ada diskon gitu. Itu karena juga temen gue butuh, rumahnya lagi direnov dan disuruh nemenin dia nginep karena habis diajak ngopi, hujan pula, dia males nganter gue pulang. Itulah resikonya. Coba kalau gue dianterin pulang, nggak mungkin gue ketemu tuh cewek ya kan.
Tapi sempet sih gue dapet namanya. Namanya Susanti. Tahun 1985. Ya. Jadi itu pengalaman gue bertemu dengan hantu wanita yang korban kekerasan, kepalanya dibacok, dia ditinggal begitu aja. Oke, semoga nggak ada lagi kekerasan terhadap wanita lagi, dan tidak ada lagi yang namanya KDRT. Oke, cuma itu aja yang bisa gue ceritakan. Maaf kalau nggak runut atau tidak terlalu cepat sebab gue ngantuk habis pulang ngajar langsung syuting ya. Takutnya lupa tiba-tiba lagi sama pengalaman yang lain udah hilang gitu kan. Kalau kalian suka pada cerita gue pada kalau kalian suka pengalaman gue pada video kali ini, silakan di like, di comment, di subscribe, dan di share ya. Terima kasih juga atas dukungan kalian. Tanpa kalian, gue Runan Handoyo bukan siapa-siapa. Semoga kalian selalu sehat dan semoga Indonesia cepat pulih dari virus corona. Khususnya Indonesia, umumnya seluruh dunia, agar kita bisa beraktivitas lagi seperti biasa, seperti semula. Oke? Terima kasih, dan pesan video kali ini adalah, gue ulang lagi, semoga tidak ada lagi kekerasan terhadap wanita dan tidak ada lagi tindakan KDRT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak nyamuk. 5:30, sebentar lagi maghrib. Dadah. Nih situasinya kalau sore kayak begini. Seru ya. Baiklah. Tadi di sana diusir, dirazia karena ada Starling alias neneng-neneng keliling. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu sehat semua.